Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Kami bersyukur Bapa karena Engkau Bapa yang mengerti kami, Engkau Bapa yang mengetahui segala keadaan kami. Dan kami rindu Tuhan untuk kami boleh terus tinggal di dalam hadirat-Mu. Semakin mengenal Engkau dan kehidupan kami dedikasikan untuk mengiring Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan pagi hari ini untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Baik kami yang hadir di ruangan ibadah ini maupun sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang menyaksikan di tempat mereka masing-masing secara live streaming. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami semua. Hamba berdoa Roh Kudus yang beracara bagi setiap kami. Engkau yang akan melawat kami, Engkau yang akan membukakan kebenaran-kebenaran firman-Mu, memberikan pewahyuan akan apa yang firman Tuhan ingin sampaikan buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami alaskan seru doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang siap menerima firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, satu sukacita kalau saya boleh kembali melayani di tempat ini. Dan tentunya ketika tadi saya duduk di sana ada sesuatu yang masih terasa asing ya, karena ya Bapak Ibu saudara-saudara telah kehilangan gembala yang dikasihi, almarhum Pendeta Benianto. Bapak Ibu saudara-saudara, baik hari ini kita akan membahas satu tema tentang He knows you, atau Tuhan mengenal kita semua. Tuhan mengenal keadaan kita. Ya. Bapak Ibu, kita akan mengambil nats dari Yohanes pasal yang ke-21, mulai ayat 1 sampai 13. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu quotes ini, ya, kutipan ini. Saya percaya bahwa kita tentu setuju dengan pernyataan ini, bahwa ketika kita merasa masa depan kita pasti, ketika kita merasa masa depan kita terjamin, maka dengan sendirinya kita akan merasa aman, ya, dan damai. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau kita merasa semua baik-baik saja, maka otomatis rasa aman atau rasa damai itu ada di dalam hati kita. Nah sebaliknya, jika kita menatap masa depan dengan ketidakpastian, ya, ada hal-hal atau ada banyak hal yang tidak tentu di dalam kehidupan kita, semuanya serba tidak pasti, maka tentu yang timbul adalah kegalauan, yang timbul adalah kekhawatiran, frustasi, dan bahkan berujung kepada depresi. Nah sebagai contoh Bapak Ibu saudara-saudara, kalau di masa pandemi ini, kalau usaha kita berjalan lancar, ya, tetap berjalan dengan baik, bahkan meningkat. Ada nggak usaha yang meningkat di masa-masa pandemi ini? Rata-rata memang mengalami penurunan, rata-rata memang mengalami satu ya, hal-hal yang negatif gitu ya, tren yang negatif. Tetapi menurut saya ada juga ya usaha-usaha yang justru di masa pandemi ini meningkat. Misalnya apa Bapak Ibu? Ya misalnya perusahaan-perusahaan yang menjual alkes atau alat kesehatan. Ya di masa-masa pandemi ini tentu semakin bertambah omsetnya ya, meningkat. Saya masih ingat dulu pada waktu awal-awal pandemi, masker biasa, ya saya biasa beli 1000-an ya. Sebelum pandemi saya sudah cukup terbiasa pakai masker, karena apa? Karena kalau saya naik motor itu saya kurang tahan debu.
Jadi saya biasa pakai masker kalau naik motor, tapi kalau ya sudah tiba di tempat ya dilepas ya. Dulu harganya 1.000-an, tapi begitu pandemi terjadi ya, kira-kira April atau Mei, itu harganya bisa sampai berapa Bapak Ibu? Ya mungkin bisa 10 ribuan satu lembar masker. Walaupun sekarang mungkin sudah menurun lagi ya. Tetapi usaha itu tentu mengalami peningkatan. Apalagi yang sekarang lagi tren adalah sepeda ya. Sementara penjualan mobil menurun, sementara penjualan sepeda motor menurun, penjualan sepeda ya meningkat tajam. Nah Bapak Ibu, selalu aja ada usaha-usaha atau peluang-peluang usaha di tengah-tengah masa-masa krisis atau masa-masa sukar. Nah Bapak Ibu, kalau usaha kita berjalan lancar atau bahkan meningkat, kemudian mungkin kita punya deposito miliaran, ya aset kita di mana-mana. Rasanya mungkin pandemi seperti ini tidak membuat kita stres. Walaupun mungkin kita menyadari, wah kita juga bisa terpapar virus ya, bisa juga kena penyakit gitu, dan itu bisa membahayakan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan, untuk belajar mengenai Tuhan yang mengenal keadaan kita sampai sedalam-dalamnya. Nah di dalam ibadah pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada 7 orang muridnya yang akan kita baca di Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 13 ini. Ya. Judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat yang pertama berbunyi demikian, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tetapi tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan-ikan itu. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah yang kita baca ini terjadi di Danau Tiberias, bukan di Yerusalem. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa kisah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu terjadi di Yerusalem.
Dan beberapa waktu lamanya mereka berada di sana, mereka bertemu, Tuhan Yesus bertemu dengan mereka di ruang atas dalam pintu yang terkunci pada hari pertama Paskah. Kemudian 1 minggu berikutnya Tuhan Yesus bertemu lagi untuk mengkonfrontasi iman daripada Thomas. Nah Bapak Ibu, dan sekarang mereka ada di Danau Tiberias di Galilea. Bapak Ibu, jelas bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid itu tidak bisa selalu bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan dengan tubuh kebangkitannya ya bisa berada di mana saja dan kapan saja dia muncul. Dan Bapak Ibu, tentu keadaan seperti ini, murid-murid itu seperti ayam kehilangan induk ya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, mereka tidak tahu akan melakukan apa dan bagaimana kehidupan mereka selanjutnya. Dan Bapak Ibu, tentu keadaan seperti ini menimbulkan perasaan tidak nyaman. Menimbulkan perasaan ketidakpastian. Sebagaimana saya katakan tadi di awal bahwa kondisi atau keadaan yang serba tidak pasti akan membuat orang menjadi galau, menjadi khawatir. Dan itulah yang dialami oleh murid-murid. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sampai pada saat itu Petrus dikatakan berinisiatif untuk kembali menangkap ikan. Ya, saya mau pergi menangkap ikan. Dan murid-murid yang lain, 6 murid yang lain yang bersama-sama dengan Petrus saat itu berkata, kami juga ikut deh. Kami juga mau pergi menangkap ikan. Nah Bapak Ibu, kita tidak menjelaskan ya apa maksud Petrus untuk mengajak mereka menangkap ikan. Ya mungkin tujuannya hanya untuk mengisi waktu luang daripada nggak ada kerjaan. Ya udah kita nangkap ikan aja karena itu profesi kita dulu. Atau mungkin juga mereka berpikir ya biar bagaimanapun kita perlu makan. Ya cara satu-satunya untuk mendapatkan nafkah, untuk mendapatkan penghasilan, ya cari melalui menangkap ikan di danau. Tetapi Bapak Ibu, apapun alasan mereka, ya bisa saja keputusan itu akan berdampak kepada kembalinya mereka kepada profesi dan kehidupan yang lama. Ketika mereka memutuskan di tengah kegalauan itu untuk kembali menangkap ikan, bisa saja kemudian mereka, ya sudahlah, 3 tahun ini kita tinggalkan semua profesi kita untuk mengikut Tuhan. Tapi ternyata akhirnya semuanya serba tidak pasti. Hari-hari ini kita tidak punya tujuan yang jelas, visi yang jelas. Udahlah, walaupun menangkap ikan itu mungkin profesi yang tidak terlalu ya, tidak terlalu menjanjikan, tapi jauh lebih pasti. Mungkin itu yang ada di dalam benak mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka kembali menangkap ikan. Namun di dalam ayat yang ketiga bagian yang terakhir, di situ ada kalimat yang menarik bahwa malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, sepanjang malam, semalam-malaman mereka bekerja keras, mereka berusaha, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Sungguh suatu hal yang mengenaskan, bukan? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu berada pada situasi ini? Ketika kita sedang mengalami kegalauan, ketika kita melihat masa depan kita serba tidak pasti, ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, kita berada di dalam segala sesuatu yang kita lakukan sepertinya sia-sia belaka. Sepertinya apa yang kita kerjakan serba tidak berhasil. Lakukan ini salah, lakukan itu salah, usaha ini bangkrut, jalanin pekerjaan ini tidak berjalan dan seterusnya. Apakah Bapak Ibu saudara-saudara pernah mengalami seperti itu? Dan tentu reaksi yang wajar kalau di dalam situasi seperti itu
Kita bukan hanya galau karena hidup serba tidak pasti, tapi kita juga marah terhadap keadaan. Dan oleh karena itu, mungkin ketika Tuhan Yesus di dalam ayat berikutnya bertanya, "Hei anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk?" Ya. Mereka jawab apa? Tidak ada. Mungkin mereka ucapkan itu dengan ungkapan yang ketus, ya. Karena apa? Karena ya kami sudah capek kerja seharian, semalaman. Tapi kami tidak punya atau tidak mendapatkan seekor ikan pun. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang jemaat yang bercerita begini. Satu kali dia seorang insinyur, ya, insinyur bangunan. Dan setelah dia bekerja di sebuah perusahaan yang cukup mapan, dia bilang dia memutuskan untuk memulai usahanya sendiri. Ya, dalam artian dia mulai membangun proyek atau mengerjakan proyek dengan usaha sendiri, bukan bekerja kepada perusahaan. Satu ketika dia dengan partnernya itu mendapatkan sebuah proyek, saya lupa bikin rumah atau apa gitu ya. Dan setelah sekian bulan, 5 atau 6 bulan proyek itu selesai, dia bercerita bahwa ketika dihitung-hitung ya, dari proyek sekian ratus juta itu berapa sih keuntungan yang kita dapat? Ternyata setelah dihitung-hitung, dia bilang, kita cuman dapat sisa itu 1,5 juta. Ya. 1,5 juta untuk sekian bulan, dan itu masih harus dibagi 2 karena dia kerja sama dengan partnernya. Bapak Ibu, dia bilang, aduh, itu adalah masa yang sangat mengenaskan. Ya. Kerja sekian bulan, melakukan yang terbaik, tapi hasilnya hanya segitu. Bapak Ibu, tidak heran kalau orang bisa menjadi kecewa, menjadi galau di dalam situasi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak kondisi, ada banyak situasi yang mungkin kita pikir, oh kalau ikut Tuhan itu harusnya hidup kita berjalan lancar. Harusnya hidup kita itu berjalan dengan aman, dengan terkendali. Tapi saya ingin katakan begini, bahwa hidup berjalan bersama Tuhan itu tidak berarti hidup kita aman-aman saja. Tidak berarti hidup kita selalu mulus. Tidak berarti bahwa hidup kita selalu terkontrol dengan baik. Tidak jarang di dalam hidup ini terjadi hal-hal yang unpredictable, ya, yang tidak terbayangkan oleh kita sama sekali. Kita pikir bahwa masa atau keadaan yang buruk ini, mungkin ini mah cuma mimpi. Ternyata begitu kita sadar, ini memang benar-benar real. Masalah ini adalah hal yang nyata di dalam kehidupan kita. Musibah ini adalah hal yang benar-benar real di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, itu bisa terjadi di dalam keadaan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu hal yang menarik di dalam kisah ini. Bahwa justru di saat-saat para murid itu, yang sudah berjuang, berjerih lelah, bekerja keras sepanjang malam dan tidak mendapatkan apa-apa. Pada saat itulah Tuhan Yesus datang kepada mereka. Kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus adalah sosok atau pribadi yang mengerti keadaan murid-muridnya. Bapak Ibu, dia datang tepat di saat murid-murid dalam situasi yang frustasi, hopeless, dan mungkin juga mereka marah dengan keadaan. Ya, seperti yang kita lihat. Nah Bapak Ibu, jika murid-murid pada waktu itu mungkin tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan mereka. Tetapi mungkin mereka menjadi orang-orang yang begitu pahit dengan situasi, dengan keadaan yang mereka alami. Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah hidup mereka saat mereka benar-benar dalam kondisi yang tidak menentu. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, sama seperti yang dialami oleh murid-murid, saya percaya bahwa Tuhan yang mengenal kehidupan kita, Tuhan yang mengenal keberadaan kita, Dia juga akan datang bagi kita tepat pada waktunya. Amin. Tuhan akan datang pada saat-saat di mana kita merasa tidak ada orang yang peduli kepada saya. Tidak ada orang yang memperhatikan saya. Tidak ada orang yang bisa menolong saya. Pada saat itulah Tuhan akan datang. Di saat yang serba tidak pasti, Tuhan datang untuk memberikan pengharapan. Hal ini mengajarkan kepada kita satu hal, Bapak Ibu. Mari kita percaya, mari kita yakini bahwa Tuhan tahu dengan keadaan kita. Dan Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan saat Dia hadir dalam situasi yang mengecewakan itu? Ini menarik Bapak Ibu, karena Tuhan hadir pada waktu itu, Dia tidak hanya tanya, "Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk?" Ketika mereka jawab, "Tidak ada." "Oh ya sudah tuh." Ya. Dia tidak berkata begitu. Atau perbincangan itu tidak berhenti sampai di situ. Tetapi Tuhan kemudian berkata, "Tebarkan jalamu ke sebelah kanan, maka kamu akan memperolehnya." Ini berarti Bapak Ibu, bahwa Tuhan hadir. Tuhan yang mengenal keberadaan kita. Tuhan yang hadir di saat-saat genting hidup kita. Bukan hanya Tuhan yang ada bersama atau tahu keadaan kita, tetapi Dia dapat turut merasakan kesedihan, kegalauan kita, dan Dia sanggup untuk bertindak membalikkan keadaan yang penuh kegalauan, penuh kegagalan itu menjadi hal yang baik. Amin. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata bahwa tebarkan jalamu di sebelah kanan dan engkau akan memperoleh ikan. Apa yang terjadi? Itulah yang sungguh-sungguh mereka alami. Ketika mereka menebarkan jala dan mereka kemudian menariknya, ternyata mereka tidak sanggup lagi, mereka tidak kuat lagi menarik jala itu karena begitu banyaknya ikan yang mereka peroleh. Bapak Ibu, ini satu hal yang indah. Bahwa Tuhan bukan hanya mengerti keadaan kita, tetapi Tuhan juga sanggup untuk mengubah keadaan kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Tuhan sanggup mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan. Tuhan sanggup mengubah keterpurukan kita menjadi satu keadaan di mana kita akhirnya boleh berbangga karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan sanggup mengubah keadaan kehidupan yang putus asa menjadi kehidupan yang punya pengharapan. Tuhan sanggup mengubah kesedihan kita menjadi sorak-sorai dan sukacita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara-saudara saat ini. Di tengah-tengah pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, ya. Walaupun mungkin negara kita sudah melakukan vaksinasi, ya. Banyak negara-negara saya dengar yang belum melaksanakan atau memberikan vaksinasi kepada warga negaranya. Tetapi kalau Bapak Ibu menyimak, mungkin akhir-akhir ini sepertinya tren orang yang terpapar atau positif COVID ini meningkat lagi, ya. Dan kita tidak tahu apakah pemerintah dapat meredam keadaan
Maksudnya setelah nanti masa liburan, lebaran, apakah nanti akan meningkat lagi, atau melonjak lagi, atau dapat tetap terkendali? Kita perlu berdoa untuk hal ini. Tapi saya mau katakan bahwa masa di depan kita atau hari-hari di depan kita itu penuh dengan ketidakpastian. Bapak Ibu, saya ingin katakan bahwa di dalam keadaan yang serba tidak pasti, Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu keadaan kita. Dan dia bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar bersimpati, tapi dia sanggup untuk mengubah keadaan kita tersebut. Tuhan sanggup untuk membuka jalan di dalam kehidupan kita. Untuk setiap masalah yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu, ini satu janji yang luar biasa buat kita. Bahwa Tuhan mengenal diri kita apa adanya. Tuhan mengenal diri kita sedalam-dalamnya. Bapak Ibu, yakinlah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita kalau kita sungguh menaruh percaya kepada Dia. Nah Bapak Ibu, satu hal lain yang kita patut renungkan di dalam kisah ini adalah yang kita bisa baca tadi di dalam ayat yang ke-7. Setelah murid-murid tadi melihat mujizat yang luar biasa, ya, bahwa setelah semalaman mereka bekerja keras tidak mendapat apa-apa, tapi dengan satu perkataan firman, mereka kemudian mendapatkan begitu banyak ikan. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Di ayat yang ke-7 dikatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu. Bapak Ibu, istilah ini dipakai oleh Yohanes untuk menggambarkan dirinya, untuk menyatakan dirinya. Dia di dalam Injil Yohanes itu tidak pernah bilang saya atau Yohanes, ya, tetapi dia selalu memakai istilah bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita semua tahu bahwa itu yang dimaksud adalah Yohanes yang menulis, Rasul Yohanes yang menulis Injil ini. Murid yang dikasihi Tuhan itu berkata kepada Petrus, Petrus, itu yang ngomong itu Tuhan. Itu yang ada di tepi pantai itu Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari? Ya, Yohanes ketika melihat mujizat yang sedemikian, dia langsung tahu itu adalah Tuhan Yesus. Sementara murid-murid yang lain tidak ngeh. Murid-murid yang lain tidak terpikir, bahkan waktu Tuhan bertanya, "Hei anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk?" Mereka nggak berpikir sama sekali bahwa itu Tuhan. Ya. Padahal jaraknya dikatakan hanya 200 hasta, sekitar 100 meter saja dari tepi pantai itu ke tempat mereka berada. Kenapa demikian? Ya, bisa jadi sama seperti kedua murid, ya, Kleopas dan Lukas yang berjalan ke Emmaus itu. Mereka bercakap-cakap tapi tidak kenal Tuhan. Karena apa? Karena mereka begitu hatinya diliputi oleh kesedihan. Mungkin mereka juga nggak bisa melihat atau menyadari bahwa itu yang ngomong itu Tuhan. Karena hati mereka diliputi oleh kegalauan dan rasa kesal, rasa marah. Tetapi Bapak Ibu, terlepas dari semua itu, kita melihat ini. Kenapa hanya Yohanes yang langsung mengenali bahwa orang yang tadi memerintahkan mereka untuk menebarkan jalak sebelah kanan itu adalah Tuhan. Bapak Ibu, hal itu tidak lepas dari kedekatan dan pengenalan Yohanes kepada Tuhan. Sebagai murid yang dikasihi, Yohanes bukan hanya sekedar tahu kuasa Tuhan, bukan hanya sekedar tahu mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, tetapi dia juga orang yang selalu dekat dengan Tuhan.
Dan Yohanes mungkin menghayati setiap perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Setiap hari-hari kebersamaannya dengan Tuhan itu dia begitu hayati. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, maka Bapak Ibu akan menyadari bahwa kejadian ini atau mujizat ini itu bukan yang pertama kali terjadi. Karena sebelumnya Tuhan juga pernah melakukan hal yang sama. Di Lukas 11 ayat 5 Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kisah di mana awal pemanggilan dan pemilihan Petrus, Yohanes, Yakobus untuk menjadi murid-muridnya itu terjadi juga di tepi danau ini. Ya, di mana mereka sudah bekerja semalaman, ya, mereka tidak menangkap ikan. Kemudian Tuhan bilang, "Yo, sekarang kamu bertolak ke tempat yang dalam. Tebarkan jalamu." Dan mereka mendapatkan sejumlah besar ikan. Sampai jala mereka katanya mulai koyak, mulai robek. Bapak Ibu, Yohanes adalah pribadi yang selalu memasukkan di dalam hatinya, menghayati apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu, itulah yang membuat dia semakin mengenal keberadaan Tuhan. Dia punya kedekatan yang begitu indah dengan Tuhan. Sehingga begitu Tuhan melakukan mujizat. Sementara mungkin murid-murid yang lain sibuk. Ini ikan mesti digimanain nih. Ya, panggil teman-temannya, tolong dong bantuin kita. Yohanes langsung connect dan tahu itu adalah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada pelajaran yang penting di sini. Kalau kita belajar bahwa atau kita tahu bahwa Tuhan mengenal kita apa adanya, pertanyaannya sekarang adalah sejauh mana kita sudah mengenal Tuhan. Kalau Tuhan mengenal kita di dalam kesulitan kita, di dalam pergumulan kita, pertanyaannya sekarang adalah sejauh mana kita selalu mengenal Tuhan, selalu mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak sedikit orang-orang Kristen, ketika mereka diberkati, ketika mereka mendapatkan mujizat, mereka benar-benar datang kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh, kami mau ikut Tuhan. Tetapi itu hanya berlangsung sebentar saja. Ucapan syukur itu hanya berlangsung, hanya mungkin sekian bulan saja. Karena ketika hidup sudah kembali berjalan dengan normal, kita mulai lupa dengan Tuhan. Sepertinya hidup ini tidak ada lagi kait-mengkaitnya dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak pernah membangun keintiman dengan Tuhan. Tidak pernah menghayati bagaimana atau apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya rindu firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukan hanya mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mengenal kita sedalam-dalamnya. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini akan membuat kita tergugah, terdorong. Untuk apa? Untuk kita menjadi orang-orang yang juga mau mengenal Tuhan dengan benar. Mau membangun lagi keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang kita kejar di dalam dunia ini, tidak ada sesuatu yang membuat kita puas. Bahkan, Bapak Ibu, apa yang kita kumpulkan di muka bumi ini, saat ini, satu hari kita bisa kehilangan semua itu. Dalam satu hari kita bisa kehilangan nafas kita. Dalam satu hari kita bisa kehilangan semua jabatan, kebanggaan, kepopuleran, aset-aset yang kita kumpulkan mungkin bertahun-tahun. Apa yang kita mau kejar?
Pemazmur di dalam Mazmur yang ke-73 mengatakan begini. Ya. Selain Engkau Tuhan, tidak ada yang lain yang kuingini di bumi ini. Biarlah itu menjadi kerinduan kita. Mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Itu adalah sesuatu yang menjadi hasrat kita yang paling dalam. Yang kita cari. Karena apa? Karena kita tahu Dia terlebih dulu mengenal kita. Dia terlebih dulu mengasihi kita. Amin. Jangan hanya kejar mujizatnya. Jangan hanya kejar pertolongannya. Jangan hanya minta supaya kita diperhatikan oleh Tuhan. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang mau juga semakin mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa panggilan Tuhan di dalam diri kita. Nanti di kebaktian yang kedua mungkin saya akan lebih dalam lagi membahas tentang panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita berkaitan dengan Tuhan yang mengenal kita. Tapi pada pagi hari ini biarlah kita kembali diingatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun persoalan, apapun masalah, situasi keadaan yang sedang kita hadapi. Yang mungkin itu merupakan satu situasi keadaan yang serba tidak menentu. Percayalah bahwa Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan mengerti kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini Kau sampaikan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, tapi hamba berdoa biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami untuk mengingatkan hal ini. Kebenaran ini buat kami semua. Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau Allah yang tahu segala keberadaan kami. Di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang penuh dengan pergumulan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah Tuhan, hal ini juga mendorong kami, membuat kami Tuhan bertekad untuk kami semakin mengenal Engkau. Semakin membangun keintiman dengan Engkau. Sehingga apapun yang terjadi, kami tahu di situ Engkau ada. Ketika kami mengalami mujizat, kami tahu itu bukan karena kuat dan gagah kami. Ketika kami bisa melewati persoalan-persoalan dalam hidup kami, itu bukan karena kami pintar, bukan karena kami hebat, tapi karena kami tahu itulah Engkau yang bekerja di dalam hidup kami masing-masing. Berkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Berkati gereja-Mu di tempat ini, para hamba-hamba Tuhan, para majelis diaken dan penatua, seluruh staf pelayan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati pelayanan mereka untuk boleh membawa pekerjaan Tuhan semakin dilebarkan, diluaskan melalui gereja di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.